ditampilkan tentang mekanika yaitu pesawat Atwood. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan 1. Dapat mengenal dan mengetahui pesawat Atwood. 2. Menentukan percepatan gerak sebuah sistem atau benda. 3. Menentukan kecepatan gerak sebuah sistem atau benda. 4. Memahami konsep materi kinematika dalam fisika dasar. Dasar teori. Pesawat Atwood merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum mekanika gerak yang berubah beraturan. Alat ini mulai dikembangkan sekitar abad ke-18 untuk mengukur percepatan gravitasi G. Sederhananya, alat ini tersusun atas seutas tali yang dihubungkan dengan sebuah katrol, di mana pada ujung tali dikaitkan massa beban M1 dan M2. Selain itu, pesawat Atwood merupakan alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, energi potensial, dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat atau massa berbeda, yaitu M1 dengan tali pada sebuah katrol. Pemakaian hukum Newton pada pesawat sederhana. Percepatan dengan rumus A sama dengan M1 ditambah MB dikurang M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah MB ditambah I dibagi R kuadrat dikali G. Alat yang dibutuhkan pertama adalah katrol, beban 1, beban tambahan, titik A yang dilengkapi dengan sensor, titik B yang dilengkapi dengan sensor, titik C yang juga dilengkapi dengan sensor, tali, penjepit, beban 2, tiang berkala, dan juga stopwatch. Pertama, kita harus menyiapkan dan juga menyusun perlengkapan pesawat Atwood seperti pada gambar yang telah tersedia. Kemudian, menjepit beban 2 pada penjepit yang terdapat di mesin Atwood, sedangkan beban 1 dibiarkan tergantung bebas tepat di titik A. Selanjutnya, menambahkan beban tambahan di atas beban 1. Kemudian, kita harus memastikan setiap sensor sudah dalam keadaan menyala, baik itu di titik A, titik B, dan juga titik C. Setelah itu, kita langsung melepaskan penjepit dan mencatat waktu yang dibutuhkan oleh beban 1 menempuh jarak dari titik A ke titik B. Ulangi percobaan tersebut sebanyak 5 kali. Selanjutnya, catat waktu yang dibutuhkan beban 1 untuk menempuh jarak dari titik B ke titik C. Ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali pengulangan. Setelah melakukan percobaan, kita mendapatkan hasil percobaan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan pertama, maka diketahui bahwa untuk jarak dari titik A ke titik B itu sama, yaitu sebesar 0,605. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut yaitu sebagai berikut. Kemudian jarak dan waktu tersebut dijumlahkan seluruhnya sehingga didapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Setelah itu, kita perlu mencari rata-rata dari jarak dan juga rata-rata dari waktu yang diperlukannya. Untuk rata-rata, digunakan rumus yaitu penjumlahan dari data tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Untuk rata-rata dari jarak, jumlah datanya adalah 3,025 dibagi dengan jumlah pengulangan yang ada yaitu sebanyak 5 kali. Sehingga didapatkan hasil dari rata-rata jarak tersebut adalah 0,605 meter. Kemudian, untuk rata-rata waktu, jumlah dari waktu yang telah dibutuhkan yaitu sebesar 6,17 second dibagi dengan jumlah pengulangannya sebanyak 5 kali.
sehingga rata-ratanya adalah 1,234. Setelah itu, kita mengurangkan jarak ataupun waktu dengan rata-ratanya. Kemudian diisikan ke kolom sehingga seperti berikut. Kemudian untuk kolom berikutnya, hasil yang tadi kita kuadratkan. Lalu untuk mencari percepatan, maka kita menggunakan rumus yaitu S per T kuadrat. Di mana S-nya itu tadi adalah jarak, lalu T-nya adalah waktu. Sehingga kita tinggal masukkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita mencari momen inersia dari katrol tersebut dengan rumus yaitu I sama dengan sigma dari M katrol dikali dengan R kuadrat, di mana massa katrol itu sendiri yaitu adalah 0,51 dikali dengan jari-jari katrol yaitu 0,09 dikuadratkan, sehingga didapatkan hasil untuk momen inersianya adalah 0,004131. Setelah kita mendapatkan momen inersia dari katrol tersebut, maka kita dapat menentukan percepatan sistem katrol ini, yaitu dengan menggunakan rumus A sama dengan M1 ditambah dengan MB dikurangi M2 dibagi M1 tambah M2 ditambah MB ditambah dengan inersia dibagi R kuadrat dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Sehingga kita masukkan untuk massa-massanya sesuai dengan hasil percobaan yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga didapatkan untuk percepatan sistem sebesar 1,46216 meter per sekon kuadrat. Tabel pengamatan pada percobaan 2 hampir sama seperti pada percobaan 1. Hanya saja untuk T pada percobaan kedua merupakan waktu yang dibutuhkan oleh benda satu bergerak dari titik P ke titik C, sehingga hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk kolom selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, kita hanya mengurangkan jarak dengan rata-ratanya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu, kita mencari kecepatan dengan menggunakan rumus jarak dibagi dengan waktu, sehingga apabila kita masukkan data yang sudah kita dapatkan, maka akan menghasilkan kecepatan dari percobaan pertama sampai kelima yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan dari sistem, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu V sama dengan sigma V dikurangi dengan A yang telah dapat sebelumnya dikali dengan sigma T, sehingga hasil yang didapatkan untuk kecepatan sistem ini adalah minus 1,0593 meter per sekon. Kesimpulan, pada praktikum ini menunjukkan berlakunya hukum-hukum Newton dan aplikasi gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada saat M1 dan M2 bergerak melewati lintasan A ke B, benda tersebut menunjukkan berlakunya hukum 2 Newton dan mengalami percepatan atau tidak mengalami kecepatan konstan, serta berlakunya aplikasi GLBB. Besar percepatan sistem yang didapatkan adalah 1,46216 meter per sekon kuadrat. Dan pada saat benda bergerak dari lintasan B ke C, benda M2 mengalami kecepatan konstan dikarenakan massa tambahan M tersangkut di penahan beban B.